Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan masuk di dalam Praise Worship Service pada pagi hari ini. PBS Ministry akan memulai ibadah dan juga sharing doa pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada saat mengawali minggu, hari Senin ini Tuhan kami percaya ada kasih karunia, anugerah damai sejahtera dan sukacita yang Kau siapkan bagi kehidupan kami, terutama Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas dalam pelayanan pagi hari ini, Pastor Kemal, Pastor David, dan juga Ibu Ira Tuhan yang akan memandu kami, dan juga hamba sendiri sebagai pendoa Tuhan, agar segala sesuatu yang terjadi pagi hari ini adalah berdasarkan kasih karunia dan kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada anugerah, ada kehidupan baru dalam kehidupan kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik penyembahan pada pagi hari ini. Apakah masih ada di dada hati yang pegang masa dia selalu berbicara meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, oh Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah
masih ada. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau tetap kuasa Tuhan. Dan tak pernah meninggalkanku. Terbaik kau sediakan untukku. Ku berpegang teguh padamu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau setia. Oh. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang sungguh setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hal itu Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami juga Tuhan menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan, benih firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami siap Tuhan untuk menerima firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih David atas firman, atas puji-pujian, Bu Ira juga atas pujian, atas doanya. Hari ini kita akan membahas satu perikop. Ya, kita semua tahu ya, kemarin kalau kita ke gereja kita tahu adalah kita masuk pada hari Pentakosta. Ya. Seperti biasanya kita itu mengikuti kalender gereja, bagaimana setelah kenaikan 50 hari ke-50, ya Penta itu berarti 50 ya. Kita masuk dalam Pentakosta ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 firman Tuhan. Sebelum kita baca, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas puji-pujian, walaupun gunung itu tak berpindah.
Walaupun persoalan yang kami hadapi itu masih ada gitu. Walaupun apapun yang kami gumuli itu masih ada, tetapi kami tetap percaya ya, hanya Kau yang punya kuasa. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya, tak mengapa asal Bapa Engkau Yesus Kristus ada di samping kami. Lagu itu menguatkan kami. Kami perlu iman lebih lagi Tuhan. Bukan karena kami kekurangan iman ketika kami berkata persoalan ini berat bagi kami, tetapi bukan kami perlu menambahkan iman, tetapi kami nggak punya iman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Itu satu kata-kata pepatah bahwa ketika Engkau ada dalam kami, memang masalah masih ada, tetapi Engkau tetap ada di dalam kami dan Engkau akan bekerja dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan membahas sedikit firman-Mu. Biarlah kami boleh mengosongkan hal-hal yang kami pikir keduniawian kami boleh fokus kepada kerohanian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan secara cepat, ada yang volunteer mau baca ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya bantu baca, Pastor. Boleh? Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kata orang, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, kalau kita dengar di gereja-gereja atau apa, ini adalah memang fokusnya adalah bagaimana kita menantikan setelah penantian akan Pentakosta di mana Roh Kudus turun ya, itu adalah suatu era baru ya. Akhir dari season, kalau kita lihat dalam Pentakosta yang cerita tentang Pentakosta itu ya itu kisah para rasul. Kalau dalam perjanjian dalam Injil Matius, Markus, Injil Markus, Lukas, Yohanes
tidak terlalu membahas mengenai Pentakosta karena mereka mengakhiri segala sesuatu sama kenaikan Yesus gitu. Karya Yesus dan dalam Kisah Para Rasul dimulai era baru ya, mulai kelahiran gereja mula-mula ya, di mana terlihat gereja dalam seperti seperti sesuatu yang baru ya. Bagaimana mereka berkumpul di satu tempat dan mereka menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Jadi firman Tuhan yang berbicara mengenai Pentakosta nggak terlalu banyak, nggak terlalu familiar. Paling ada buah-buah roh Galatia, atau di Kisah Para Rasul ini, atau nubuat ya, Perjanjian Lama, Yoel 2. Di situ bicara mengenai bagaimana Pentakosta ya tadinya dipilih hanya orang-orang tertentu dalam Perjanjian Lama, tetapi dalam Perjanjian Baru kita lihat semua. Jadi murid-murid Tuhan semuanya kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya murid-murid Tuhan, di situ terlihat orang-orang pada gereja mula-mula yang menantikan kedatangan pencurahan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan, ya. Mereka menunggu, dan ketika hari hanya tiba, hari hanya pencurahan Roh Kudus, mereka ada perubahan yang terjadi. Ada karunia roh yang terjadi. Di situ dikatakan. Kalau yang sebelum-sebelumnya mereka nggak tahu kapan Yesus bangkit. Ya, kalau sebelumnya mereka nggak pastikan, oh kok Tuhan kita bisa disalibkan dan dia mati. Dia bangkit ya. Nah, tapi untuk kali ini mereka sama-sama menantikan ketika Yesus naik ke surga. Dia bilang, kamu jangan kemana-mana dulu gitu. Mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus ya. Memang kita lihat Injil berbicara sampai kenaikan. Tetapi Kisah Para Rasul ini adalah kisah di mana para rasul dan sekitar kisahnya para rasul dan sekitar komunitas atau gereja, bukan salah satu bukan salah satu bicara, bukan salah satu rasul. Ini Kisah Para Rasul tidak bicara mengenai seorang oknum gitu, tetapi bicara mengenai komunitas, bicara mengenai gereja Tuhan. Ya, visi Kisah Rasul itu bukan personal, tetapi dia satu kelompok, sama seperti kita visi pencurahan Roh Kudus atau kenaikan dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu gereja Tuhan, di mana kita semua kan ditempatkan dalam gereja-gereja masing-masing. Itu adalah visi dari Kisah Para Rasul, yaitu visi bukan secara pribadi ya. Kisah umpamanya Rasul Petrus saja, visinya Petrus enggak. Jadi secara kelompok, bagaimana mereka bersatu ya. Tanda-tanda pekerjaan Roh Kudus kalau kita lihat ya, tanda mereka berbicara mengenai Yesus gitu. Yesus bagaimana tanda Injil tersebar di segala penjuru. Itu adalah tanda-tanda bagaimana pekerjaan Roh Kudus dari 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini. Banyak kita lihat bukan hanya kelompok itu. Gereja-gereja Tuhan tersebar di mana-mana. Dan kita mengalami, ada yang di Bogor, ada gereja Tuhan di Bogor, ada yang di Cibubur, ada Bu Fani di daerah-daerah Jakarta Selatan kah, Jakarta, ada Ira di mana gitu. Kita adalah satu kelompok-kelompok dalam gereja-gereja kita masing-masing. Maka visi dari Kisah Para Rasul itu kita berkumpul di satu komunitas yang ini juga gitu. Itu adalah bagaimana visi Tuhan kita bercerita mengenai Injil ya. Kok di mana terlihat bahwa ada komunitas. Apakah dengan komunitas kita ini kita udah sempurna? Ini memang tujuan. Enggak, kita belum. Diperlukan Roh Kudus, bukan hanya sana gereja Tuhan, tetapi ada Roh Kudus ada di dalam pribadi, bekerja dalam pribadi, lepas pribadi kita, dan terus-menerus ya secara progresif, bukan Injil progresif ya, tetapi secara progresif
terus-menerus meningkat, ya kemarin kita udah belajar bagaimana secara kontinu, nggak langsung tiba-tiba kita semua jadi pendeta, nggak juga. Kita secara berangsung menuju satu kesempurnaannya. Sama seperti kita dipersatukan dalam kelompok ini untuk kita lebih mendalami firman Tuhan. Bagaimana tadinya kita cuman ya kita jadi pendengar, tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi pelaku. Karena Roh Kudus itu bukan hanya ditujukan kepada rasul-rasul, enggak gitu. Ditujukan kepada kita semua yang percaya. Seperti yang saya bilang, kalau dalam perjanjian lama, orang-orang tertentu, Abraham, Simpson lah, siapa lagi, Ishak, Yakub lah, orang-orang Yusuf lah gitu, ada Roh Kudus. Dan kita tahu dalam perjanjian baru pencurahan diberikan kepada kita semua. Amin, saudara. Untuk apa? Kita menuju kepada satu kesempurnaan. Ya, Roh Kudus digambarkan kalau dalam kitab Injil kalau di dalam Kisah Para Rasul digambarkan seperti apa? Seperti tiba-tiba terdengar ayat 2, bunyi dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat mereka ada. Jadi seperti tiupan angin keras, kemudian tampal pada mereka lidah-lidah seperti lidah-lidah api. Ya, tanda pencurahan Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, tetapi ada beberapa poin di sini ya. Kita nggak bahas sampai situ. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ingat di kitab Kejadian bagaimana ketika kreasi Tuhan, penciptaan Tuhan, ya di situ di dalam Kejadian 1 ayat 2 di situ dikatakan paling cepat ini kalau Kejadian paling depan. Ayat 2 di situ digambarkan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh itu digambarkan seperti angin juga melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kita tahu ruah roh bagaimana di dalam kreasinya Tuhan, ya, bagaimana terjadinya dengan roh, ya. Cerita ada dua pendekatan di sini terjadi dengan roh, apa yang terjadi dengan Roh Kudus dan apa yang terjadi oleh Roh Kudus, ya. Creation dan recreation. Bagaimana kreasi Tuhan, ya, bagaimana proses penciptaan Tuhan. Artinya ya, kita dipanggil untuk apa? Membuat dunia ini, membuat orang-orang ini mengerti Injil. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik. Kita dipanggil ini untuk menjadi garam dan terang, ya. Menurut apa? Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Artinya ada yang ketika firman Tuhan disampaikan banyak orang terkagum-kagum, ya. Sama seperti khotbah Petrus yang pertama ketika pencurahan Roh Kudus, kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka terpesona, mereka terkagum-kagum, ya. Mereka terkagum-kagum. Ada pekerjaan, ya, yaitu, tapi ada juga yang nyinyir, ada juga yang apa ya, nggak percaya. Ada juga yang karena apa? Karena kadang-kadang mereka melihat latar, oh ini orang ini apa ya, latar belakangnya begini. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ya dia dibuktikan apakah sesuai apa yang dia katakan sama apa yang dia diperbuat, ya. Pertama kali saya khotbah di gerejanya Pastor Linda, ya. Waktu itu karena ada David di sini, Pastor David sudah khotbah. Saya bilang, Ibu Linda bilang, David aja udah khotbah, kayak masa Ngana nggak khotbah gitu. Jadi akhirnya aku khotbah di situ. Yang pertama kali datang, saya ingat orang tua saya datang, khususnya papa saya datang. Dia nggak bilang kalau dia datang, ya. Almarhum papa datang, tiba-tiba dia datangnya telat, dia duduknya paling depan.
Dia cuma mau bilang, saya mau lihat camp, dia bilang. Karena saya kan lama kerja sama dia juga, dia tahu juga kelakuan namanya orang tua ya. Dia duduk dia cuma mau dengar apa yang akan saya ngomong gitu, apa yang akan saya sampaikan gitu. Jadi ketika selesai dia bilang, oh ya, dia bilang, wah camp apa ya? Jadi tidak seperti maksudnya luar biasa ya. Dia sambil saya nggak tahu apakah dia serius atau enggak gitu. Luar biasa kayak dia bilang saya kagum kayak gitu. Karena apa? Dia nggak kepikir saya bisa ngomong seperti itu gitu. Artinya apa? Roh Kudus yang bekerja ya. Roh Kudus ya bekerja. Roh Kudus membuat orang berkata-kata pekerjaan Roh Kudus, berkata-kata tentang Injil ya. Roh Kudus membuat orang bersaksi, memberanikan orang berani bersaksi tentang Injil. Itu adalah semua pekerjaan Roh Kudus ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hari ini juga ketika saya ngomong ini ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saya, bukan karena hebat dan pintar saya, enggak, pekerjaan Roh Kudus ya. Dan Rasul Petrus, kalau kita lihat baca ketika dia menyangkal Yesus ya, kita tahu sebelum Yesus disalibkan kan dia bilang kamu akan menyangkal saya 3 kali ya. Dia tidak berani berkata-kata tentang Injil. Dia nggak bilang, oh kamu harus bertobat begini-begini. Enggak. Karena apa? Belum ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dia, ketakutan. Makanya Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal saya, dia bilang. Ya, ada 3 kali penyangkalan, kita tahu ya. Pekerjaan Roh Kudus itu membuat orang berani berkata-kata tentang Injil. Makanya kalau kita tidak berani berkata-kata tentang Injil, kita tidak berani berkata-kata, kita nggak berani bersaksi mengenai kasih Tuhan, itu tanda tanya apakah kita sudah punya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Ya, Pentakosta hari ini pencurahan Roh Kudus, gift of speech the Bible. Kita berani berkata-kata tentang firman Tuhan ya. Kita lihat setelah Pentakosta, Paulus berkata-kata, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberikan mereka dirinya dibaptis. Nggak main-main ya. Gereja ketika kita berhenti berbicara tentang Injil Kristus, gereja kita harus berbeda. Kita tidak mungkin ada gereja yang tidak mempunyai Roh Kudus ya. Percuma Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus hanya terjadi 1 kali. Ya, gereja Tuhan tidak pernah tidak ada Roh Kudus. Ada pertanyaan, dia bilang gereja yang mengatakan Roh Kudus turun berkali-kali, artinya apa? Artinya apa? Gereja itu sedang mengatakan bahwa pernah ada ya ada waktunya di mana gereja tanpa keberadaan Roh Kudus. Jadi dia perlu Roh Kudus turun berkali-kali. Tapi dalam firman Tuhan hari ini pencurahan Roh Kudus 1 kali, yaitu sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika janji Yesus dinyatakan ya. Berbicara tentang Injil Kristus, jangan harap semua orang akan senang. Ya, ketika kita menyampaikan, kita udah tahu ya. Jangan pikir kita orang akan senang gitu. Kita contohnya rasul-rasul ketika zamannya Yesus, murid-murid Yesus ketika mereka menyampaikan Injil, mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami bahkan mereka dibunuh gitu. Mereka harus pindah dari tempat satu ke tempat lain untuk menghindarkan diri dari itu, karena ada banyak orang yang menerima Yesus, tetapi ada orang-orang tertentu yang nyinyir ya. Ada orang tertentu yang menolak ya. Lagu yang tadi ya, penciptanya adalah kemarin kita fellowship, dia adalah saya sama-sama, makanya saya baru tahu lagunya karena ini dia yang yang mengarang lagu Terhubung. Terhubung denganmu. Dan ini lagu ini karena saya suka gitu. Karena apa? Bagaimana walaupun gunung nggak berpindah gitu. Kadang-kadang kita maunya
dengan iman biji sesawi aja kita bisa memindahkan gunung. Tetapi gara-gara iman kita bilang, wah iman saya segunung, tetapi untuk memindahkan biji sesawi nggak bisa gitu. Intinya apa? Kita berbicara banyak lagu-lagu yang senternya Tuhan, senternya God, itu nggak diminati. Dia bicara sendiri, men. Tetapi kalau senternya manusia, kayak orang-orang bagaimana dia mengalami keterpurukan, ini cocok buat saya itu, cocok buat itu yang banyak laku di pasaran gitu. Jadi tadinya dia ini, sekarang dia mau coba firman Tuhan. Saya bilang ya gitu, sama seperti khotbah-khotbah orang kalau fokusnya kepada manusia, kita ya karena jemaat ya fokus kepada Tuhan itu nggak banyak orang suka gitu ya, apalagi yang bicara firman Tuhan dari awal sampai akhir kita bicara soal itu jarang orang yang suka ya. Itu senternya bagaimana kita ketika kita punya Roh Kudus ya. Dalam perjanjian lama juga Roh Kudus hanya orang-orang tertentu seperti saya bilang, tetapi pada perjanjian baru bagaimana Roh Kudus itu bekerja buat kita ya. Jadi kita banyak belajar hari ini bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus bagaimana kita belajar ketika Rasul Petrus bekerja ya. Ketika Roh Kudus turun di dalam respon banyak orang ya ketika firman Tuhan disampaikan. Waktu itu juga ketika Petrus berkhotbah ke ini, banyak orang yang menerima dia. Ya, banyak orang diubahkan. Tapi banyak orang, oh gitu ya. Penerimaan, oh gitu ya. Kita juga kadang-kadang, oh ya kita, atau penerimaan kita, oh ya kita terharu loh gitu. Ya. Oh, ini cocok banget buat saya. Ada saya dikuatkan dari firman Tuhan gitu. Pertanyaan buat kita, next-nya apa gitu? What next gitu? Next-nya apa? Apa artinya semua ini? Kalau kita lihat di dalam lanjutannya Kisah Para Rasul 2 ayat 12b di situ. Mereka kalau kita baca dari awal, baik orang ayat 11 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat terakhir. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata pada yang lain, apa arti semuanya? Mereka bukan hanya tercengang gitu. Mereka cuma berasa, waduh, ada Roh Kudus dalam diri. Tetapi mereka bertanya, apa arti semuanya ini? Ya. Tujuannya ke dalam pribadi kita. Ketika kita semua merasa ya, saya rasa kita semua sudah tersentuh bagaimana ketika kita menerima Roh Kudus. Kita merasa bahwa kita ini orang berdosa. Kita tersentuh. Tetapi di sini yang menarik ayat 12, ayat terakhir. Apa arti semuanya ini? Ya. Apa? Namun mereka menyindir, mereka sedang mabuk. Dan ada orang, namun yang lainnya menyinyir juga. Di situ dikatakan, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, menarik di situ ya. Kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 38, saya baca ayat 37 di Kisah Para Rasul 37. Akibat khotbah Petrus itu, dan dikatakan setelah mereka menyinyir itu, ketika mereka mendengar hal itu mengenai khotbah Petrus, ini kan khotbah Petrus, hati mereka banyak tersayat. 37. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka bertanya, ya, apa yang harus kami perbuat? Bukan saja dibilang, oh gitu ya. Oh ini tersentuh ya. Enggak. Di sini ada what next? Nextnya mereka, apa yang harus kami perbuat? Menarik ya. Dan perbuat saudara-saudara, jawab Petrus dengan lantang di sini dikatakan, bertobatlah
Hendaklah kamu masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosaku, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu, bagi anak-anakmu, sebab bagi kamulah janji-janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi itu adalah bagi kita, bagi keluarga kita, kita harus menyampaikan kepada lingkungan keluarga kita dan bagi orang lain di sekitar kita, bagi komunitas kita. Ya, ini adalah gereja mula-mula. Makanya hasilnya adalah banyak gereja yang kita aja terdiri dari berbagai gereja. Di luar sana banyak gereja-gereja Tuhan. Hasil dari pencurahan Roh Kudus. Ya. Itu adalah what next di kita. Ya, amin saudara. Ketika pencurahan Roh Kudus itu kita harus bertanya kepada diri kita, what next? Apa yang harus kita perlakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah pencurahan Roh Kudus? Ya. Ini adalah satu cerita yang menarik buat saya, buat kita semua. Jadi pencurahan Roh Kudus tercurah bukan hanya membuat kita kagum, enggak. Roh Kudus tercurah, next-nya apa? Ya. Bagaimana kita harus melayani Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Itu yang dimaksud. Kita harus ada dalam satu komunitas, terdaftar di dalam satu komunitas, bukan hanya fans, bukan hanya pendatang. Itu bisa dibilang fans lah. Kayak kita fans bola ya itu, kita fans tiap dia ada kita nonton gitu. Tetapi kita menjadi anggota bagian. Kita ikut melayani bersama-sama dengan gereja Tuhan. Kita ikut melayani bersama-sama dengan komunitas. Kita ada di komunitas ini juga, kita ikut bersama-sama melayani Tuhan. Ini adalah tujuan dari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus tercurah untuk kita beraktivitas, untuk kita lebih mengasihi Dia, untuk kita mencari wajah Tuhan, untuk kita menjadi saksi Tuhan di segala menjadi sesuai dengan amanah, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Pentakosta merubah kehidupan kami. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya kami terkagum, tetapi ada pekerjaan next apa buat kami, yaitu kami harus menyampaikan firman Tuhan. Kami harus bertobat, kami harus mengalami baptisan, dan kami harus menyampaikan firman Tuhan, Injil itu. Memang kami tahu banyak yang nyinyir, banyak di luar sana, banyak yang komplain. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya ada banyak orang yang bertobat dalam kisah. Ada perbuatan roh, perbuatan daging kami tinggalkan, tetapi kami hidup dalam perbuatan roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ada penguasaan diri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam syafaat pada pagi hari ini. Sekiranya ada yang doa tambahan yang mau dibawakan, dipersilakan. Bagaimana pemulihan kesehatan daripada Ibu Weni? Puji Tuhan, tapi habis camping batuk lagi. Oh ya, oke. Baik. Jadi masih Ya. tapi udah bisa aktivitas, puji Tuhan. Baik. Ibu Tina, Ibu Fani, Bu Ira, semua oke? Baiklah, kita mari bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Kemal Hamusung Tuhan. Kami percaya bukan suatu hal yang baru bagi kami untuk mengerti, mendalami kebenaran firman Tuhan, namun
di dalam setiap pemberitaan firman ada hal-hal yang Tuhan ingin ungkapkan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau juga memberikan hikmat, mahrifat, kebijaksanaan bagi Pastor Kemal Tuhan untuk lebih menggali dan menggali lagi Tuhan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kami juga mau berdoa khusus bagi Pastor Kemal Tuhan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah keluarga besarnya, dan di tengah-tengah pelayanan di PBS ini Tuhan, agar nama Kristus semakin dipermuliakan. Beliau juga boleh mendapatkan banyak hal yang digali melalui kebenaran firman Tuhan. Begitu pula untuk istri terkasih yang saat ini sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan sendiri yang menjadi dokter yang terbaik bagi Ibu Weni Tuhan, agar ketika pemulihan itu terjadi, Ibu Weni boleh kembali beraktivitas, melakukan segala macam kegiatan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur untuk David Tuhan, di mana Engkau juga memakai dia Tuhan, di dalam pelayanannya sebagai keluarga, saudara bersaudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga bersama dengan orang tuanya Tuhan, Pastor Linda bersama dengan suami, Bapak Hatawan Tuhan, bersama dengan adik-adik terkasih, mereka setia dalam pelayanan Tuhan di puncak. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka sekeluarga besar Tuhan. Urapi mereka secara khusus Tuhan, agar mereka tetap semangat, tetap setia dalam pelayanan, tetap melakukan bagiannya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia, berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap harinya, terutama di tengah-tengah pekerjaan pelayanan Ibu Pastor Linda Mamusung, sama dengan suami Bapak Hartawan dan anak-anak terkasih, ke-6 anak mereka Tuhan, semakin hari semakin memuliakan nama Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Ira Leni Mapa Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, terutama untuk multimedia Tuhan yang Tuhan percayakan baginya di dalam pelayanan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari boleh terjadi bersama dengan suami terkasih Bapak Ivan Mapa, dan terutama juga mereka mampu untuk menjadi berkat bagi saudara bersaudara, bagi kakak beradik, bagi ipar keponakan, dan juga bagi anak cucu menantu mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh kerinduan hati mereka ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan dengan kehadiran mereka di dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk mereka boleh alami di dalam keluarga mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk keluarga Ibu Vanessa Swita Tuhan, sama dengan anak terkasih Tuhan, Daniel Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, boleh terjawab indah pada waktunya. Demikian pula untuk Daniel Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak muda ini Tuhan, di tengah-tengah pekerjaannya, dia boleh menjadi saksi Kristus, untuk menjadi surat Kristus yang terbuka dalam setiap rencana rancangan di dalam pekerjaannya. Terutama bidang yang dia sedang jalani ini saat ini, berkaitan dengan bidang IT Tuhan, yang saat ini sangat dibutuhkan Tuhan. Namun Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan yang diberkati, biarlah Daniel boleh melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman dan kehendak Bapa di surga. Begitu pula untuk pasangan hidup yang terbaik Tuhan berikan bagi Daniel Tuhan, terutama yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan seiring sejalan, melihat masa depan yang penuh harapan dengan kehadiran daripada keluarga ini Tuhan. Nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami bersyukur bagi Ibu terkasih Tuhan, Ibu Fani yang telah merawat, mendidik, dan juga membesarkan dia Tuhan dengan penuh cinta kasih, dengan penuh keyakinan. Bapa di surga adalah pendamping penolongnya Tuhan, untuk selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang beliau juga imani Tuhan, maka apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan boleh berhasil. Dan nama Kristus semakin dipermuliakan. Sama dengan ibunda tercinta Tuhan, Tante Tina
Mami Tina Diana Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa doa dan seorang tua Tuhan yang mendampingi kami Tuhan. Seorang senior yang mendampingi kami sampai saat ini Tuhan. Beliau adalah kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan isi hati Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi kesaksian dimanapun juga mereka ditempatkan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kita mau berdoa Tuhan untuk Bapak Yohanes Parapat Tuhan, bersama dengan istri dan juga tiga anak mereka Tuhan, biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan dalam setiap rancangan, rencana, masa depan, kehidupan, dan juga setiap usaha-usaha yang dikerjakannya boleh berhasil. Kami mengucap syukur juga untuk Pastor Julius Go Tuhan bersama istri dan anak-anak. Biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan rohani yang mereka lakukan di dalam setiap waktu dan kesempatan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Ibu Nori, Sis Nori Tuhan yang selalu juga setia Tuhan di dalam pelayanan di PBS ini Tuhan. Baiklah Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang hadir di dalam PBS Ministry ini Tuhan boleh mendapatkan berkat Tuhan. Berkat yang mereka dengar, berkat yang mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka, seturut dengan kehendak Bapa di surga. Akhirnya Bapak, ketika kami mau melakukan banyak kegiatan yang kami dapat daripada-Mu Tuhan, melalui pelayanan kami, melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata kami. Baiklah Tuhan, Engkau yang akan beracara dengan kami, tegurlah kami Tuhan melalui firman-firman-Mu, melalui keadaan yang kami alami di sekitar kami Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan segala kerinduan hati kami hanya di dalam doa yang Kau ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Thank you. Terima kasih atas pelayanan. Kita langsung diskusi ya. Saya si boleh David. minta waktu untuk saya ambillah duluan Pak Pastor Kemal, supaya setelah itu saya bisa jadi pendengar aja, karena udah rame nih keliling saya. Silakan Pastor Kemal. Ya. Oke, silakan Bu Tirsa. Tirsa duluan deh sebelum itu. Ya, baik. Ya, menarik sekali ya mengenai Pentakosta ini ya. Penta atau Pante yang pasnya? Penta ya, Pentakosta ya. Pentakosta ya. Baik, kemarin saya mendapatkan firman yang disampaikan oleh hamba dari gereja kami. Namun ada hal-hal yang membuat saya rasanya kok setelah sekian lama saya mengikut Kristus dan banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami, tetapi ketika disampaikan mengenai firman Tuhan kemarin, bahwa kejadian itu tidak seperti kejadian-kejadian yang kita alami, itu tidak seperti
yang dirasakan, maksudnya yang dialami secara eh, secara gimana ya? Saya mau jelasinnya gini. Apa yang dikatakan bahwa ketika turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kejadiannya itu adalah sesuatu yang supranatural. Itu yang disampaikan hambanya yang memberitakan firman. Saya nggak perlu sebut nama. Tetapi ketika supranatural itu terjadi atas hidup kita, maka menurut pandangannya bahwa itu tidak serta-merta harus jadi seperti kayak orang main sulap seperti itu. Tapi memang harus panjang prosesnya. Misalnya kita minta, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah hari itu juga terjadi makanan itu secukupnya? Tidak, dia bilang gitu. Itu butuh proses. Tapi yang saya alami, apa yang saya lakukan, dan ada kadang-kadang langsung terjawab, tapi memang ada yang butuh proses. Jadi saya merasa bahwa banyak orang punya pandangan yang berbeda-beda ya, turunnya Roh Kudus, tentang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kira-kira Pastor bisa memberikan penjelasan kepada kita sekalian, silakan. Ya, makanya banyak orang menafsirkan Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus itu macam-macam ya. Bagaimana mereka ada berbahasa roh, tapi kita konteks dalam firman Tuhan aja. Ada bahasa-bahasa yang kita, bahasa bukan bahasa yang nggak ada grammarnya, bahasa yang ada grammarnya gitu. Bahasa yang dimengerti gitu. Kalau dalam konteks Kisah Para Rasul 2. Dan yang supranatural ya, supranatural memang ada pekerjaan. Jadi supranatural itu bukan kita seperti orang Superman gitu, enggak juga gitu. Kita adalah orang biasa, tetapi ada Roh Kudus yang bekerja sehingga mempunyai keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan kemanapun kita. Itu ada keberanian, itu keberanian dari Tuhan. Bukan karena itu jadi kita langsung seperti ya kita nggak bahas di sini ya. Tetapi firman Tuhan ini kan kita harus mengerti dengan benar gitu, mengerti dengan benar karena di sini nggak dibicara juga ada supranatural, nggak juga gitu. Tetapi ada keberanian, berani untuk. Makanya seperti murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, mereka berani untuk dianiaya pun mereka berani. Ya, mereka tahu persis karena mereka hidup untuk di dunia ini sebagai hamba Tuhan untuk sementara. Tujuannya adalah di akhir. Tujuan kekekalan itu dan mereka sudah menerima kekekalan itu. Jadi ada keberanian itu gitu. Jadi memang betul, makanya tadi dikatakan memang berilah kami makanan hari ini, ya nggak sekonyong-konyong datang gitu. Enggak, tetapi kita percaya. Mungkin ketika kita sudah, Tirsa bagaimana setelah pensiun, sekarang pernah nggak satu hari Tirsa nggak makan di rumah? Nggak pernah kan? Jadi ya secara berangsur-angsur, Tuhan nggak langsung memberikan semuanya 100%. Kekayaan kelimpahan ketika kita cari Tuhan enggak gitu, tetapi minimal makanya kan makanan pakaian kita ada, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan itu bukan mobil, bukan rumah baru, enggak gitu. Itu bicara mengenai makanan pakaian. Jadi kita harus mengerti dulu sini konteks firman Tuhan. Makanya kan di dalam PA ini kita belajar bagaimana kita baca kontekstual ya, kontekstual. Jadi firman Tuhan hari ini intinya apa? Pencurahan Roh Kudus untuk membuat kita berani menyampaikan firman Tuhan. Ya. Makanya ketika tadi Rasul Petrus ya, ketika belum terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka ditanya, apakah kamu ini orang yang ikut Yesus begini?
Ini loh orang ini, dia nyangkal loh dia. Dia nyangkal, bukan gua. Dia bukan, padahal orang yang sama dalam waktu beberapa saat ke depan ya, kita dalam ini bicara bulan lah. Dia bisa berkhotbah 3.000 orang. Itulah yang supranatural. Berarti Roh Kudus yang bekerja membuat dia berani. Oke, next ada lagi. Sangat jelas, terima kasih. Ini baik, jawaban yang tepat. Thank you. Ya, terima kasih Tirsa. Terima kasih. Oke, next. Siapa lagi? Mami boleh, Mami. Nori belum ada. Ya, ini Mami. Makasih, Mami. Silakan. Tuhan Yesus morning glory ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastor Kemal, Bu Ira, semuanya ikut ambil bagian. Nomor satu ya hanya inilah ya. Semua kedaulatan Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan juga bersabda ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita ada di Injil Matius 4 ya. Kita sudah sering baca itu, ataupun kita dengar di mana kita lagi beribadah. Jadi tapi seperti Pastor Kemal bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata firman juga, itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus. Itu kita semua kita orang percaya Tuhan Yesus sudah tahu ya. Itu kita terutama kita di PBS ini. Jadi memang bolak-balik saya hanya bilang ya, semuanya itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Itu melalui Roh Kudus. Yang kita juga sekarang peringati hari Pentakosta ya. Penta bukan pantai, itu nggak boleh. Penta, karena penta itu kan 5 ya, jadi hari ke-50. Tuhan Yesus mencurahkan, Tuhan Yesus naik ke surga 50 hari di bumi. Sebelum dia berangkat naik ke surga. Bukan mungkin ya, hari ke-50. Jadi hari pencurahan Roh Kudus ya, luar biasa ya Pastor. Kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri sebatang kara, tapi dia memberikan kita roh penolong. Kan ini hari pencurahan Roh Kudus ya kepada murid-muridnya, tidak membiarkan kita yatim piatu seperti dia memberkati murid-muridnya. Kita ini juga Tuhan Yesus tidak memandang bulu, tidak memandang rupa, tidak memandang harta ya. Juga seperti yang kita juga baru dengar, yang Tuhan pilih ada 5 itu ya, waktu 5 hamba Tuhan para rasul ya. Ada Barnabas, ada Simeon, terakhir itu ada apa tuh, Hemneus, Paulus terakhir yang diberi nama Saulus ya, Paulus ya. Ada 5 itu. Tapi Tuhan bilang kita harus berani beritakan Injil. Ini yang 5 rasul ini luar biasa ya. Itu pada zamannya Tuhan Yesus ya. Zamannya Roh Kudus dicurahkan. Dia pakai 5 ini yang luar biasa ini. Ada di firman, di Alkitab ya. Yaitu firman yang hidup ya. Yaitu Yesus. Jadi untuk ini nggak gampang ya Pastor Kemal. Karena nanti setiap orang yang berjuang mati-matian untuk menjadi pelaku firman, itu nggak sia-sia. Tuhan beri upah yang luar biasa. Apa? Hidup kekal. Untuk itu kita semuanya ini, happy ending kita. Untuk apa kita hidup sekarang ini? Untuk itu kan. Kalau nggak untuk itu, lebih bagus saja kita makan, minum, mati aja. Ya kan? Sama saja sama orang, aku bukan orang yang nggak mengenal Tuhan. Jadi kita harus menjadi terang, kayak saya ini, menjadi garam. Udah bolak-balik itu kubilangkan, kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, secara kayu tubuhnya, darah nyawanya untuk kita. Itu walaupun kita menjadi apapun kita korbankan, saya ini, itu saya bilang tidak berarti, itu sujung kuku pun tidak berarti. Hanya kasih karunia ya, about the grace, semua itu karena kasih karunia Tuhan ya. Only by grace ya, kata Tuhan ya. Only by grace it is done for your blood, Lord Jesus, for me and all my family, for all believer people. Kita semua di sini dan PBS. Jadi jadilah kita berjuang mati-matian
supaya kita menjadi garam, menjadi terang. Itu yang penting. Beritakan firman. Allah Roh Kudus beri roh keberanian supaya kita semua orang yang percaya ini harus berani memberitakan Injil. Itu yang Tuhan mau satu-satunya. Diberkati bukan untuk diriku sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dari biar orang sekitarku, kanan kiri belakangku. Allah Roh Kudus sanggup menolongku. Untuk itu yang terpenting. Menjadi garam, menjadi terang. Menjadi Tuhan lihat dari buah-buah bertobat. Bertobat itu ya, aku harus semakin lama mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Itulah yang penting, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi sama. Amin. Amin. Terima kasih Mami ya. Jadi memang aktivitas Roh Kudus itu kita mesti pahami secara benar. Ya. Jangan salah. Oke, next ada lagi yang lain? Bu Eni? Oke, silakan. Oke. Kalau aku melihat banyak ya yang didapat pada saat memperingati Hari Pentakosta, terutama kan ini berkaitan ketika janji Tuhan sebelum dia angkat ke surga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi ketika murid-muridnya nanya kan, untuk memulihkan, maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi kan jawab Yesus katakan di ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, penggenapannya adalah pada saat hari pencurahan Roh Kudus. Dan kalau aku menangkap kemarin, aku juga mendapat satu kata, salah satu indikator kalau kita mau tahu kita adalah, karena kan dikatakan kita akan menjadi rekanannya dia, kita akan menjadi partnernya dia, kalau kita dipenuhi oleh roh, bukan yang lain. Jadi untuk kita tahu bagaimana kita kepenuhan roh, roh Allah atau Roh Kudus, kita harus mengenal dulu Allah kita seperti apa. Jadi kita tahu apa yang menggerakkan kita, aktualitas sesuatu itu, ada energi, ada dinamis, sementara kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah energi roh yang menggerakkan, memimpin akan sekelompok orang untuk mencapai, tadi Pak Kemal juga udah singgung, akhir dari tujuan digenapi. Roh apa yang menggerakkan? Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, roh apa yang menggerakkan kita, roh apa yang menggerakkan gereja kita, roh apa yang menggerakkan keluarga kita, roh apa yang menggerakkan komunitas kita, roh apa yang menggerakkan pekerjaan kita, karena kita tahu ini bicara bukan seperti yang tadi supranatural atau mistis, tapi roh itu yang menjelaskan bagaimana suatu gerakan, satu dinamikanya itu ada. Kalau kita tahu bahwa kita adalah indikasinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan seperti janjinya di ayat 8. Jadi kalau saya katakan lagi, tadi Pak Kemal juga sudah ingatkan bagaimana Pentakosta itu adalah sebenarnya the gift of speech yang tadinya seseorang nggak bisa berkata-kata dengan benar, jadi bisa berkata-kata bukan karena orang itu bisu ya, tapi dari nggak ada keberanian untuk dia berkata-kata tentang Kristus, khususnya waktu Roh Kudus kita itu ada dalam hidup seseorang. Seseorang itu pasti bisa berkata-kata mengenai Kristus, bahkan dia bisa berbicara tentang Injil, karena kembali lagi ada yang menggerakkan. Jadi kita bisa melihat bukan karena hebatnya seseorang cuma tinggal mangap aja, tinggal buka mulut terus ngoceh, tapi ada yang menggerakkannya dia. Nah, inilah bagaimana seseorang bisa akhirnya bercerita
tentang dan bisa memberkati orang lain, bahkan kalau memungkinkan bisa membangun iman orang lain. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan ini. Dia bukan hanya dia menggerakkan, dia mendorong untuk seseorang dimampukan tadi untuk berbicara, menceritakan tentang Kristus dalam kehidupannya. Nah, kita memang di sini diingatkan lagi, seperti kayak tadi, Pak Kemal sudah singgung lagi tentang amanat agung, goals-nya adalah kita bersaksi, kita bukan menjadi gereja yang tertidur, kita bukan menjadi gereja yang silent, tapi gereja yang menceritakan tentang Kristus sehingga Roh Kudus itu datang untuk memampukan kita berbicara sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ini aja kita memang tidak seperti Stefanus yang kepenuhan roh yang mengalami proses-proses atau rasul-rasul lain, tapi inilah bagian kita di era kita sekarang ini seperti ini, bagaimana kita menyampaikan tentang bagaimana Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Inilah kalau saya melihat next project yang dari Hari Pentakosta yang kita peringati kemarin. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Weni. Kalau kita tadi Bu Weni bersaksi bagaimana kesaksiannya, bagaimana dia mundur, bagaimana Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Tuhan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan banyak, bukan pertanyaan-pertanyaan yang supranatural juga gitu. Ya, mereka pikir, makanya kemarin sudah saya pernah bahas itu, mereka pikir kerajaan Allah turun itu. Enggak, itu kerajaan Allah seperti kerajaan Daud, bagaimana Daud menguasai seluruhnya, dan Yesus adalah raja. Kalau dulu Raja Daud adalah raja, Salomo adalah raja, dia bisa menguasai semua. Tetapi ini konteksnya beda gitu. Yesus yang adalah raja di atas segala raja ya. Jadi pertanyaan tadi, roh apa yang menggerakkan kita? Roh apa yang menggerakkan? Roh Kudus itu dikaitkan bukan sesuatu yang seperti Tirsa bilang, sesuatu yang supranatural, enggak gitu. Roh Kudus dikaitkan dengan sesuatu yang real ya. Sama seperti gelas. Ini kan ada gelas. Ya, gelas ini bukan hanya kaca aja, ada banyak gelas, ada stainless lah, ada gelas macam-macam ya, ada plastik ya, gelas apa lagi, ada gelas melamin, segala macam ada gelas ya. Dan bukan ukurannya segini aja, yang sesuatu yang supranatural atau sesuatu yang besar gitu. Ada yang di Reels juga ada, ketika dia minum kopi dikasih kopinya yang satu meja besar gitu, dia kaget juga. Itu bukan begitu gitu, tetapi sesuatu yang real yang Tuhan berikan kepada kita ya. Roh Kudus, bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus ya, bagaimana kita bukan apa ya, Tuhan mau bagaimana melibatkan kita, makanya membantu kita untuk kita melibatkan. Saya kemarin dikasih contoh satu bakmi. Banyak ketika kita dapat bakmi dari seorang tukang bakmi, kita kan kadang-kadang, oh ini kurang kurang segala sesuatu. Aduh, kurang asin lah, kurang ada tambah. Saya paling suka ada baknya lah, ada apanya lah, ada babi panggang lah, segala macam gitu. Udah ini. Tetapi Tuhan kasih itu aja, ini real loh, kamu gak usah minta yang macam-macam, ini aja gitu. Artinya apa? Tuhan mau melibatkan kita. Di sini katakan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan mau kita terlibat dalam apa? Pemulihan bangsa-bangsa. Seperti dia memberikan pencurahan Roh Kudus supaya kita memberitakan Injil. Ya, dia mau supaya dia nggak mau kita memberikan, nggak mau kita memberikan sesuatu bakmi yang luar biasa, enggak. Dia mau kita menjadi tukang bakmi gitu. Dia mau kita ikut berbagian dalam pembuatan bakmi, artinya ikut berbagian dalam penginjilan, ikut berbagian dalam apa ya, membantu. Jadi
tugas Roh Kudus itu membuat kita berani bersaksi mengenai Kristus, menjadi kita berapi-api. Ya, kita sama seperti Yesus melayani orang, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga. Di mana? Di tempat kita berada. Bukan merubah segala sesuatu menjadi supranatural, enggak gitu. Tetapi kita menjadi tukang-tukang bakmi, menjadi melayani Tuhan semuanya. Oke, next. Bu Ira, ngomong bakmi jadi lapar. Bu Ira boleh? Ya, oke. Sekarang jam berapa sih? Ini mungkin agak panjang, bukan panjang lah. Saya coba persingkat ya. Karena saya menggali-galinya itu berdasarkan apa yang kita diskusikan ini. Gitu, jadi bagaimana cara memahaminya dengan benar. Mengenai apa? Ini mengenai Roh Kudus itu sendiri ya. Banyak orang salah kaprah sih sebetulnya kalau mau dibilang salah kaprah gimana, saya ngalamin juga ya. Tapi banyak orang mempergunakannya itu dengan cara yang untuk mendapat perhatian seperti itu ya. Jadi saya cari di sini itu yang kita perlu waspadai itu adalah mengejar manifestasi melebihi dari firman. Yang kedua, mengaku dengar suara Roh tapi bertentangan dengan Alkitab. Gitu. Jadi kita bisa kalau kita mendapat sesuatu ya kita cari ini Alkitabiah atau tidak. Menilai rohani tidaknya seorang hanya dari karunia atau keajaiban saja. Gitu. Jadi aktivitas Roh Kudus yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya itu harusnya adalah berakar pada firman, meninggikan Kristus, membangun tubuh Kristus, melahirkan kekudusan hidup. Itu hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu di Efesus 5 ayat 18. Nah, kalau tadi kita sempat disebut manifestasi dari Roh Kudus ya. Ini mungkin agak-agak keluar dari itu, tapi itu menjadi pelajaran juga untuk kita. Itu sebetulnya Roh Kudus membawa umat percaya pada pengertian yang benar tentang firman Tuhan, bukan menekan sensasi pengalaman semata. Kalau kita perhatikan lagi ini tertua ini mengacu pada Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Di situ mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, dan dalam kurung Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Ini dicatat oleh Yohanes. Jadi Roh Kudus itu memimpin pada kebenaran, firman itu sendiri memuliakan Yesus, bekerja dan dengan teratur dan kudus, bukan berlebihan atau liar lah seperti itu. Bahayanya penekanan yang berlebihan seperti ini adalah mengalihkan fokus dari iman. Terus mengalihkan fokus dari iman ini kan memang pekerjaan si iblis ya. Jadi kita juga harus berhati-hati, kita harus lebih
apa namanya, lebih memperhatikan arah-arahnya seperti itu. Jadi kalau istilahnya itu jangan ngeroh-ngeroh lah gitu ya. Bukan dalam hati kata kita nggak boleh gitu. Bukannya kita mau apa tapi nggak usah pamer-pamer sana sini gitu kan, seperti itu. Jadi itu mengalihkan fokus dari firman dan tidak menghasilkan buah roh. Tidak menghasilkan buah roh itu ya karena apa? Karena kan yang lihat itu mendapatkan apa, yang melihat kita seperti itu kan. Jadi itu manifestasi palsu atau mungkin bisa dikatakan itu ditunggangi oleh musuh kita itu ya, iblis tentunya. Jadi kesimpulan di sini, kembali kepada Kristus, hidup dalam kebenaran firman, bertumbuh dalam kekudusan, dipakai dalam pelayanan yang teratur dan alkitabiah. Itu aja sih dari saya. Kebetulan saya mendapatkan ini, terus saya cari. Jadi mungkin ini juga mendapatkan apa namanya, pencerahan juga bagi kita semua mengenai pekerjaan Roh Kudus itu. Kenapa begitu penting Roh Kudus itu diturunkan? Turun, maksudnya Allah memerintahkan Roh Kudus turun kepada untuk kita semua adalah bukan yang diartikan sebagaimana pemikiran pola pikir kita masing-masing. Ada maksud-maksud tertentu yang harusnya kita gali. Itu apa? Ya, seperti yang tadi, itu ayat yang tadi kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Kita harus bisa mengenali pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, kita tahu, kita bisa membedakan mana ini dari Tuhan, mana ini dari dunia. Ya, ada semangat korsa, ada pekerjaan Roh Kudus, dari buah-buahnya lah ya kita dikenal, dari buah-buahnya. Nah, buktinya apa? Buah, apakah dia bertumbuh dalam berbuah, ya, di dalam komunitas, ya itu kita bisa lihat dari situ buah-buah roh. Oke, next Bu Fani terakhir. Ya, baik. Shalom semua. Terima kasih Sir Kemal dan semuanya sudah hadir. Bu Ira, Bu Dokter, Mami, Bu Tirsa yang pagi hari ini sudah memberikan masukan. Kalau dari saya dapatnya ayat yang pertama. Di sini dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Luar biasa ya. Jadi di sini kalau kata-kata ini nggak saya dapatnya nggak sederhana. Dikatakan semua orang percaya. Jadi ini saya sedang membayangkan, Pastor. Nggak tahu ya, agak aneh atau bagaimana. Suatu saat kita yang semua orang percaya itu satu hari berkumpul, yaitu our final destination. Karena dikatakan di sini hanya orang percaya loh. Di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, yaitu saya, Pastor Kemal, dan semua yang ada di sini, berkumpul di satu tempat. Jadi ini saya imani, saat ini kan pencurahan Roh Kudus. Nah, akan tiba masanya di our final destination, orang yang sungguh ya. Jadi jangan cuma percaya asal percaya ecek-ecek, tapi ini percaya yang sungguh. Jadi more truly in Christ, itu akan berkumpul kita suatu saat, berkumpul di satu tempat,
di final destination kita. Itu yang saya dapat. Hanya orang percaya ya, karena kalimatnya di sini nggak ada dibilang you orang Samaria, Yudea, dari ujung bumi, ujung langit, planet Merkurius. Enggak, Pastor. Dikatakan semua orang percaya. Luar biasa. Terus saya dapat di ayat kelima, di hari Pentakosta itu, waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi yang ayat 1 di 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 highlight lagi, di mention lagi, diulangin lagi, di stretching lagi tuh di ayat kelima. Jadi kalau tadi yang pertama itu semua orang percaya, berarti dari seluruh kaum bangsa dan bahasa, mau dia kulitnya apa, warna kulitnya apa, akan berkumpul di satu tempat. Yang kedua, di Yerusalem itu diam orang-orang Yahudi, tapi ingat loh, hanya yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus untuk setiap orang, supaya kita bisa melewati hari-hari kita ini untuk berani memberitakan Injil firman Tuhan, Injil kebenaran, memerdekakan kita dan memerdekakan setiap orang yang percaya dan akan dikumpulkan di satu tempat, hanya orang percaya, kedua bersama orang-orang saleh, dan diberkati lagi di ayat ke-47. Akhirnya final dari semua ini, dari pencurahan Roh Kudus itu dikatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang yang percaya dalam Kristus Yesus yang akan diselamatkan. Saya dapatnya itu aja sih, Pastor. Saya nggak panjang lebar nggak panjang lebar, karena tadi udah banyak banget yang memberikan yang luar biasa. Jadi saya udah nerima itu semua. Cuman saya secara pribadi itu, pertama hanya orang percaya, dari semua orang percaya seluruhnya. Kedua, orang-orang saleh di bawah kolong langit akan yang di Yerusalem itu, orang Yahudi itu akan berkumpul. Dan yang terakhir, Tuhan akan dengan pencurahan Roh Kudus ini, finalnya adalah setiap kita akan diberikan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ini tanggung jawab setiap kita bahwa setiap hari harus bawa jiwa. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Fani ya. Ketika kita tahu tadi kan Mami udah bilang Pentakosta bukan Pantekosta, Pantekosta bukan Pentakosta, itu ya hari ke-50. Kenapa mereka merayakan Pentakosta? Pentakosta sama seperti pencurahan Roh Kudus, tetapi dalam konteks perjanjian lama, jadi orang-orang Yahudi, seluruh Yahudi itu mereka berkumpul kembali dari segala penjuru itu berkumpul kembali ya, hari raya 7 mingguan dikatakan di situ, dikenal dengan Shavuot ya. Shavuot, susah banget ya. Dikatakan Shavuot gitu. Shavuot adalah hari bagaimana perayaan panen gandum ya, dirayakan 50 hari setelah Paskah. Ya, Paskah juga. Mereka ada konteks Paskah. Jadi memang konteks perjanjian baru ini nggak mencari hari yang ini, tetapi memang di apa ya, rencana Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Mereka berkumpul khusus setiap tahun, yaitu gitu. Mereka berkumpul di situ. Konteks dalam kita akan dikumpulkan ya, konteks dalam kita pada akhir zaman kita akan, tadi Bu Fani udah bilang, kita orang-orang percaya kita akan dipisahkan gitu. Kita akan dipisahkan. Itu menceritakan bagaimana next kekekalan kepada kita. Jadi memang Pentakosta di sini tadi Bu Fani udah ngomong, benar gitu. Kita pencurahan Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk satu tujuan seperti apa yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan buat kita untuk mencapai satu tujuan. Jadi bukan ada orang-orang tertentu. Jadi Tuhan mau kita bersama-sama untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus tadi Bu Fani udah bilang, bukan hanya orang
bukan hanya para rasul, semua orang yang ada di dalamnya, termasuk kita yang apa namanya, sunat atau nggak bersunat gitu. Artinya orang-orang Yahudi atau orang non Yahudi, tapi yang percaya, kembali lagi yang percaya, yang sudah lahir baru. Ya, kita ini bilang kita yang sudah diadopsi menjadi anak-anak, kita yang sudah dilahir barukan, ya, kalau dalam konteks ini. Oke, terima kasih Bu Fani, terima kasih juga atas masukan-masukan Bu Ira tadi, terima kasih Bu Tirsa, terima kasih semua Bu Len, Ira, semua Bu Eni. Kita tutup dalam doa. Silakan Bu Tirsa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu pada siang hari ini, karena begitu besar kasih setiamu sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan, mengerti, dan juga menyimak akan apa yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.